Saudara, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah menghormati orang tua adalah perintah bagi setiap orang percaya. Ini adalah perintah, bukan pilihan. Ini adalah perintah yang mengikat bagi setiap kita yang masih memiliki orang tua. Saudara, dulu saya berpikir peraturan ini atau perintah ini hanya berlaku bagi anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, tetapi tidak berlaku bagi orang-orang yang sudah dewasa, apalagi sudah menikah ya, sudah lepas dari ikatan ini. Tetapi setelah saya mempelajarinya, ternyata perintah ini tidak mengikat golongan tertentu, usia tertentu. Setiap orang terikat terhadap perintah ini. Selama mereka masih memiliki orang tua, maka perintah ini juga berlaku bagi mereka. Bahkan kalau kita lihat konteks dari Keluaran 20 ayat 12, maka kita bisa mendapati bahwa perintah ini memang pertama-tama ditujukan kepada orang dewasa yang memiliki orang tua. Saudara sekalian, Keluaran 20 ayat 12 ini juga terus dipelihara oleh bangsa Israel dan orang Yahudi. Bahkan ketika Yesus hidup dan melayani di antara manusia, dia juga mempraktekkan perintah ini. Saudara, di dalam Matius pasal 19 ayat 19, kita menemukan bahwa Yesus memperingatkan seorang pemimpin muda yang kaya untuk menghormati orang tua mereka. Di dalam Matius pasal 14 misalnya, ayat 5 sampai 6, Yesus bahkan menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengapa ditegur? Karena mereka mengalihkan alokasi anggaran yang seharusnya digunakan untuk memelihara orang tua mereka yang renta dan dialihkan untuk membangun bait Allah. Saudara, saya tidak bilang bahwa kita tidak boleh berikan persembahan bagi pembangunan gereja ya. Tetapi yang dimaksudkan Yesus di sini adalah kalau kita sudah punya anggaran untuk memelihara orang tua kita, jangan digunakan untuk pos anggaran yang lain. Walaupun mungkin itu sifatnya pelayanan. Yesus tahu betul bahwa perintah ini tetap berlaku. Bahwa perintah menghormati orang tuanya berlaku bagi siapapun yang masih memiliki orang tua. Saudara, kita sama-sama tahu bahwa ini adalah perintah dan bukan pilihan. Masalahnya hari ini adalah perintah ini bagi anak-anak muda adalah perintah yang cukup sulit dilakukan. Saudara, salah satu influencer bernama Pendeta Yeri Patinasarani, mungkin yang kelahiran 70-80 tahu pemain bola namanya Roy Patinasarani ya. Nah, ini anaknya. Pendeta Yeri Patinasarani pernah mengatakan bahwa generasi ini adalah generasi yang fatherless. Generasi yang kehilangan sosok figur seorang ayah. Ayah yang seharusnya hadir, memimpin, mengayomi, melindungi, tidak lagi ditemukan di banyak keluarga, termasuk keluarga-keluarga Kristen. Saudara, ada banyak faktor mengapa hari ini banyak ayah-ayah yang tidak hadir. Mungkin ayah-ayah yang abusive, ayah-ayah yang meninggalkan istri dan anak-anaknya. Mungkin ayah-ayah yang punya 01 dan 02. Dan ada banyak yang lain yang menyebabkan figur ayah tidak bisa lagi ditemukan di banyak keluarga hari-hari ini. Oleh karena itu generasi muda hari ini bergumul sekali terhadap perintah kelima. Bagaimana mungkin saya menghormati orang tua saya, ayah ibu saya, sementara mereka tidak pantas untuk dihormati. Saudara, beberapa di antaranya mungkin bertanya, apakah perintah yang kelima ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku? Kalau orang tua kita tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, maka ini bukanlah perintah yang harus dituruti. Saudara, sayangnya bagi anak-anak muda, teman-teman remaja, sayangnya kalau kita baca Keluaran pasal 20 ayat 12, tidak ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Apapun kondisi orang tua kita, bagaimanapun bentuk mereka, pantas atau tidak pantas, kita tetap harus menghormati ayah dan ibu kita. Saudara sekalian, tetapi kita bersyukur bahwa Allah bukanlah Allah yang hanya memberikan 10 perintah untuk ditaati, tetapi Allah juga adalah Allah yang memberikan alasan mengapa kita perlu menaati 10 perintah ini. Saudara, di dalam Keluaran pasal 20 ayat 2, sebelum memberikan 10 perintah Tuhan, perintah Allah ini, maka Tuhan bicara, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Saudara, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang beranugerah atas umat Israel. Sehingga umat Israel bisa keluar dari tanah perbudakan, dari Mesir. Dan orang Israel juga sadar bahwa diri mereka tidak mungkin bisa lepas daripada Mesir kalau bukan karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, ketaatan terhadap 10 perintah ini merupakan respon bangsa Israel atas anugerah yang Allah berikan. Saudara, begitu pula kita di dalam perjanjian baru. Kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus yang sempurna. Kita yang dulunya seteru Allah, kini menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu, kita menaati orang tua sebagai bentuk respon kita terhadap anugerah Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Jadi saudara sekalian, teman-teman yang masih muda, remaja, anak-anak, kita menghormati orang tua
bukan karena bukan karena mereka pantas atau tidak. Kita menghormati orang tua karena anugerah Allah terlebih dahulu menyapa hidup kita. Sehingga kita mau menghormati orang tua sebagai tanda kita menghormati Allah. Saudara, saya khawatir ya bahwa kita itu seringkali menjadi orang Kristen yang stuck atau orang yang berhenti bertumbuh. Kita hanya memilih perintah-perintah Tuhan yang nyaman buat kita, yang mudah bagi kita, dan ada benefitnya bagi kita, ada keuntungannya bagi kita. Tetapi ketika perintah Tuhan itu sulit, tidak nyaman, ada resiko bagi kita, maka kita memilih untuk tidak taat. Jadi kita menjadi orang yang selektif, mana yang bisa ditaati, mana yang tidak bisa ditaati. Semua standar tersebut adalah standar aku nyaman atau tidak. Saudara sekalian, orang-orang Kristen yang stuck adalah orang-orang Kristen yang mungkin tanpa sadar itu sedang mentuhankan dirinya sendiri dan tidak mentuhankan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, kadang-kadang untuk taat, kita tuh cuma butuh satu alasan. Kenapa taat meskipun sulit? Karena Tuhan perintahkan. Kenapa taat meskipun itu beresiko dalam hidupmu? Karena Tuhan itu mau. Karena Tuhan, itu yang Tuhan mau. Saudara sekalian, kita harus belajar bertumbuh. Dari orang Kristen yang stuck menjadi orang Kristen yang taat. Karena Tuhan mau. Karena Tuhan perintahkan. Saudara sekalian, poin yang kedua adalah menghormati orang tua ada batasannya. Kita tahu Alkitab mengajarkan kepada kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi di sini jelas batasannya. Selama perintah orang tua masih berpegang dalam prinsip firman Tuhan, kita wajib untuk taat. Tetapi ketika saran orang tua, perintah orang tua bertentangan dengan firman Tuhan, maka setiap kita dipanggil untuk lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara sekalian, walaupun di dalam Efesus 6 ayat 1 dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Saudara, kita harus ingat, di dalam Efesus itu berbicara tentang otoritas Allah di dalam keluarga. Kalau orang tua tunduk dalam otoritas Allah, maka anak-anak wajib menghormati orang tua. Tetapi ketika orang tua tidak tunduk dalam otoritas Allah dan memberikan saran-saran, perintah-perintah yang bertentangan, berlawanan dengan firman Tuhan, sekali lagi, anak-anak dipanggil untuk lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara, oleh karena itu saya mau berbicara kepada orang tua yang hadir di sini hari ini. Saudara, ayo kita belajar menjadi orang tua yang tunduk dalam otoritas Allah. Sehingga anak-anak kita ketika menghormati kita, mereka tidak menghormati dengan beban, tetapi dengan sukacita. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang tua yang tidak tunduk dalam otoritas Allah. Sehingga ketika anak-anak mendengar perintah hormatilah orang tua, mereka bergumul sekali. Saya mengajak kita orang tua, ayah dan ibu, papa, mama, mari kita tunduk kepada otoritas Allah. Sehingga anak-anak kita bisa melakukan perintah kelima ini, bukan dengan paksaan, tetapi dengan sukacita. Saudara sekalian, perintah Tuhan menghormati orang tua ini memang ada batasannya. Yang menjadi dilema nantinya adalah bagaimana kita tetap menghormati orang tua. Di saat tertentu atau di dalam konteks tertentu, keputusan kita sebenarnya sedang tidak menaati mereka. Saudara, dilema ini pernah saya hadapi. Menghormati orang tua di saat yang sama sedang tidak taat dengan mereka. Saudara, tahun 2011 saya mendapatkan sebuah panggilan khusus untuk menjadi rohaniawan dan melanjutkan ke sekolah Alkitab di Malang. Saudara sekalian, salah satu orang yang menolak adalah bapak. Bapak saya bukanlah orang yang vokal, bukan orang yang agresif, tetapi pasif agresif. Agak rumit ya. Sejak awal dia menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan saya. Sejak awal dia menyatakan melalui gestur, gimmick, dan sindiran-sindiran yang tajam untuk mengekspresikan bahwa dia tidak setuju saya sekolah Alkitab. Saudara, bapak berpikir percuma dong saya kuliahkan kamu ke Surabaya, ke salah satu kampus swasta terkemuka dan mahal di Surabaya. Ini mungkin bapak berpikir, ini kalau anak ini sekolah Alkitab jadi pendeta berarti ini kayak investasi bodong ya. Kuliah mahal-mahal di Surabaya, lama lagi, udah banyak yang dikorbankan, jadi pendeta ini benar-benar investasi bodong, saudara sekalian. Tetapi saya tahu bahwa pimpinan Tuhan dalam hidup saya adalah pergi untuk belajar firman Tuhan, belajar di sekolah Alkitab. Dan di saat yang sama saya tahu saya sedang tidak menaati ekspektasi dan keinginan orang tua saya. Saudara sekalian, saya berusaha mengkomunikasikan panggilan saya dengan sangat hormat, dengan penuh kasih kepada Bapak. Tetapi berkali-kali saya mencoba mengkomunikasikannya. Berkali-kali itu gagal. Bapak gagal paham terhadap panggilan saya. Suatu kali, saudara sekalian, saya ingat ketika waktu di bengkel mobil, kami duduk, kami berbincang-bincang, dan Bapak mengeluarkan kalimat bijak. Bapak waktu itu mengatakan seperti ini, jadi orang Kristen tuh gak usah fanatik-fanatik lah.
yang seimbang. Antara duniawi sama rohani itu harus seimbang. Kalau kamu kerja, doi banyak, kan bisa bantu hamba Tuhan yang di pedalaman itu. Kalau doimu banyak, kamu kan bisa bangun rumah Tuhan, gereja Tuhan, sehingga jemaat bisa beribadah dengan nyaman. Saudara, ini adalah kalimatnya beliau. Dan kalau dipikir-pikir, ya nggak salah juga ya. Karena setiap panggilan kita, setiap pekerjaan kita itu juga panggilan. Jadi panggilan Tuhan itu tidak harus sekolah Alkitab, saudara. Ketika kita jadi PNS, pengusaha, karyawan, atau apapun. Selama kita mengerjakannya di dalam Tuhan, itu juga panggilan. Tetapi yang jadi masalah, saya tahu betul adalah panggilan Tuhan untuk saya pergi ke sekolah Alkitab. Saudara, di tengah bengkel itu, kami berdua itu, saya berdoa dalam hati, Tuhan tolong, sebaik apapun saya mengkomunikasikannya kepada Bapak tetap gagal paham. Bapak tetap gagal paham. Tuhan tolong, bantu saya mengkomunikasikan panggilan saya sama Tuhan. Saudara sekalian, tidak lama setelah di dalam hati saya minta Tuhan untuk menolong, akhirnya teman Bapak datang ke tempat kami, duduk di tengah-tengah kami. Temannya Bapak ini saya tidak kenal dalam, hanya sekedar tahu. Dia tahu saya tahu dia. Tiba-tiba waktu duduk itu di tengah-tengah kami, kalimat yang pertama kali muncul dalam bibirnya, melalui bibirnya adalah, Antoni, hidup ini cuma satu kali. Hidup ini hanya bermakna kalau kita serahkan semua kepada Tuhan. Kalau Tuhan panggil kamu, jangan lari. Saudara, pertemuan itu bukan pertemuan yang disetting ya. Ini teman Bapak tiba-tiba duduk di tengah perdebatan kami dan langsung bilang seperti itu. Saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus. Saya percaya Tuhan menjawab doa saya. Dan tentu respon Bapak saya, mukanya tidak enak, saudara. Tetapi saya yakin di dalam hati, Roh Kudus sedang berbicara di dalam hatinya Bapak. Dan saya bersyukur, tahun-tahun terakhir di dalam hidupnya, dia adalah salah satu orang yang bangga sekali sama panggilan saya. Terlepas dari kelemahannya, tapi dia adalah orang yang bangga sama panggilan saya. Saudara, ketika kita lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia, Tuhan akan berperkara kok dalam hati orang tua kita. Amin. Saudara, poin yang ketiga, ada batas waktu di dalam menghormati orang tua. Saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa ketika orang mati, maka roh atau arwahnya itu langsung menuju ke alam yang kekal. Mereka langsung menuju ke Firdaus, sehingga kita tidak ada yang bisa kita lakukan bagi roh orang mati. Orang mati tidak memiliki kaitannya dengan orang yang hidup, dan begitu pula orang hidup tidak ada kaitannya dengan orang mati. Dan ini adalah pengajaran Alkitab. Ini yang Alkitab ajarkan kepada kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, kalau memang kita tidak ada hal yang kita bisa perbuat bagi orang yang mati, maka menghormati orang tua ada batas waktunya. Selagi masih ada, selagi mereka masih hidup, saudara sekalian, kita pulang, hormati, kasihi, dan layani mereka. Kalau mereka masih hidup, berarti masih ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menghormati orang tua. Karena setelah mereka tiada, tidak ada yang bisa kita lakukan. Saudara sekalian, saya pernah di antara mahasiswa, itu cerita-cerita ya. Katanya kalau di kampungnya atau gimana ya, kalau ada orang meninggal itu nanti berapa hari rohnya masih ada di sekitar rumah gitu. Saudara, ini sekalian mengingatkan ya. Saudara, kalau misalnya kita dalam suasana kedukaan atau mungkin nanti dalam suasana kedukaan, kalau ada penampakan-penampakan yang mirip dengan orang yang kita kasihi, percayalah itu bukan orang yang kita kasihi. Itu mungkin opo-opo atau pok-pok, saudara ya, dan teman-teman ya. Tetapi saya perlu mengingatkan ini, karena tidak ada hal yang bisa kita lakukan bagi orang yang sudah meninggal. Oleh karena itu kita perlu tahu bahwa inilah waktunya, selagi mereka masih hidup, hormati mereka, kasihi mereka, layani mereka. Saudara, percayalah, khusus anak-anak, teman-teman remaja, hidup dalam penyesalan itu bukanlah hidup yang kita inginkan. Saudara, ilustrasi tadi saya dengan Bapak adalah ilustrasi yang berhasil ya. Saya berhasil menghormati orang tua di dalam mengkomunikasikan panggilan saya kepada beliau. Tetapi saya juga punya contoh di mana saya gagal di dalam menghormati orang tua. Tahun 2017 sampai 2019 adalah tahun-tahun yang paling sulit dalam hidup saya. Waktu itu saya masih kuliah di Saat Malang, masih tinggal di asrama. Tahun 2016 papa saya divonis kanker usus besar stadium 3B. Ketika mendengar bahwa dia dapat kanker stadium 3B, maka respon pertama dia adalah denial. Dia menolak situasinya. Dan dalam proses penolakan, dalam emosi itu dia menolak, maka emosinya naik turun. Dan emosi naik turun itu akhirnya keluarganya juga ikut naik turun emosinya. Itu berdampak bagi anak-anaknya, itu berdampak bagi istrinya. Saudara, di dalam masa-masa itu saya harus mengakui saya banyak gagal. Saya banyak gagal di dalam melayani Bapak, saya banyak gagal di dalam menghormati dia. Satu ketika saya pernah ditempatkan oleh Saat untuk praktek 2 bulan di Kalimantan Barat.
Waktu itu kami pergi ke satu kota di Kalimantan, dari Pontianak ke Sambas, itu sekitar mungkin 5 jam waktunya. Waktu itu sebagai anak yang mencoba menghormati orang tua di tengah situasi yang tidak mudah, saya telepon Bapak. Pak, gimana kabarnya? Baik. Kapan kamu pulang? Mungkin 2 minggu lagi. Saya mencoba tanya sama Bapak lagi, Pak, kalau ada apa-apa, nanti kabarin ya. Saudara, Bapak saya di tengah situasi yang denial itu cuma bilang gini, kalau Bapak ada apa-apa memang kamu bisa buat apa? Saudara, perkataan Bapak itu menyakitkan. Dalam perjalanan dari Pontianak ke Sambas itu, saya terus menangis. Saya merasa jadi anak yang tidak berguna, tidak berdaya dengan situasi yang ada. Saudara, naik turunnya emosi Bapak dan emosi kami, itu sampai dari praktik 2 bulan, terus dilanjutkan sampai praktek 1 tahun waktu saya di Surabaya. Selama praktek 1 tahun, saya berusaha menghormati Bapak. Setiap weekend saya datang, melawat, melayani, dan menemani. Walaupun sekali lagi, lebih banyak gagalnya, saudara. Satu ketika sebelum saya pergi ke tempat praktek 1 tahun, saya pamit sama Bapak untuk pergi ke tempat praktek. Saudara, saya ingat momen itu. Bapak tersenyum manis, terus minta saya, gak bisakah kamu temani Bapak 1 atau 2 hari? 1-2 hari aja temani Bapak. Saudara, saya lupa kata demi kata respon saya pada waktu itu. Tetapi yang saya tahu, saya merespon dengan kurang ajar. Dan saya pergi tinggalkan Bapak. Saudara, ternyata itu permintaan terakhir Bapak. Karena 2 minggu setelah itu, dia dipanggil Tuhan. Saudara, memang hari-hari terakhir di ICU, di rumah sakit, saya memang merawat dia. Saya melayani dia. Dan dia juga mengatakan terima kasih kepada saya. Tetapi setelah Bapak meninggal, permintaan Bapak, tidak bisakah 1-2 hari saja kamu temani saya, itu terus mengiang dalam telinga saya, dalam hati saya. Saudara, saya merasakan hancur, menyesal. Kenapa saya harus mengatakan hal-hal yang tidak bertanggung jawab? Saudara, seketika itu saya ingat apa yang Petrus rasa. Ketika dia menyangkal Tuhan Yesus, gurunya sendiri yang ia kasih di tengah tekanan yang ada. Saudara sekalian, peristiwa penyangkalan Petrus itu begitu parahnya, begitu tragisnya, sehingga dicatat oleh 4 kitab Injil sekaligus. Seolah-olah seluruh penulis kitab Injil mau mengatakan peristiwa penyangkalan Yesus, murid yang Yesus kasihi, yang percayai, itu suatu kegagalan yang tragis. Saudara, Yesus pernah memperingatkan Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku. Dan benar, saudara sekalian, di tengah-tengah ancaman dan tekanan, Petrus menyangkal Yesus. Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Penyangkalan pertama. Penyangkalan kedua, bahkan dengan sumpah. Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Penyangkalan ketiga, bukan hanya dengan sumpah, tetapi juga dengan kutuk. Petrus mengatakan, aku tidak kenal orang itu. Saudara, tepat ketiga kalinya ayam berkokok. Saudara, saya percaya sekali ketika mendengar ayam berkokok, hancurlah hati Petrus. Dia ingat bahwa guru yang dia kasihi pernah memperingatkan dia, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Saudara sekalian, Petrus yang dahulunya adalah orang yang percaya diri, kini mendapati dirinya hancur hati. Saudara, ada rentang waktu ya antara peristiwa penyangkalan dan peristiwa di mana Yesus menampakkan diri kepada Petrus. Saya percaya dalam rentang waktu 3 hari itu, ketika ayam berkokok di pagi hari, yang Petrus ingat adalah penyangkalannya kepada Yesus. Saudara, itu juga yang saya rasakan. Setiap hari di telinga saya pada waktu itu cuma terbayang, tidak bisakah 1-2 hari kamu temani Bapa? Saudara, saya percaya hidup dalam penyesalan bukanlah hidup yang indah. Tetapi kita bersyukur bahwa Kristus telah mati bagi kita. Dan karena Kristus telah mati dan bangkit bagi kita, maka kita tidak perlu lagi hidup di dalam penyesalan untuk selama-lamanya. Di dalam tubuh kebangkitan, Yesus menghampiri dan menyapa Petrus yang sedang hancur hati tersebut. Dengan mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Dan apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Saudara, Yesus sedang tidak mengungkit-ungkit kesalahannya Petrus. Tetapi Yesus memberikan satu tawaran pemulihan bagi Petrus yang sedang hancur hati. Yesus sedang menawarkan kesempatan kedua bagi Petrus yang telah menyangkal dia 3 kali. Saudara sekalian, hari ini saya berkhotbah bukan dari keberhasilan saya, tetapi dari pengalaman kegagalan dan bagaimana Tuhan memulihkan hidup saya. Saudara, bagi kita yang masih memiliki orang tua, maka firman Tuhan hari ini berbicara kepada kalian. Habis ini pulang, kasihi mereka, layani mereka, hormati mereka. Kita tidak akan tahu kapan mereka dipanggil atau kita dipanggil terlebih dahulu. Kalau kita masih memiliki orang tua, maka kita masih Tuhan memberikan anugerah dan waktu dan kesempatan supaya kita bisa menghormati mereka. Tetapi bagi kita, saudara sekalian, yang mungkin telah melewatkan kesempatan tersebut, yang mungkin hari-hari ini pernah hidup dalam penyesalan, saudara, kita perlu ingat bahwa Yesus mati bagi kita, bangkit bagi kita.
Oleh karena itu, kita tidak berhak untuk hidup dalam penyesalan selama-lamanya. Kita tidak berhak untuk membenci diri kita untuk selama-lamanya. Di dalam Kristus ada pemulihan, dan di dalam Kristus ada kesempatan. Mari saudara sekalian, hormati ayah dan ibumu selagi mereka masih ada.